Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah jika semua anak-anak dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada yang sakit, semuanya bahagia, semuanya ceria ya anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersedia hadir dalam kesempatan pagi kali ini untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling bersama dengan Bu Fafa. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar nanti apa yang kita lakukan itu mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan kebermanfaatan. Nah, dari ketujuh anak-anak ini ada atau tidak kira-kira yang mau memimpin berdoa? Kula Bu, kula. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Huda yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Oke, sebelum masuk kepada layanannya, Bu Fafa ingatkan jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensinya. Oke. Jadi presensinya itu silakan diisi, link sudah kita bagikan di grup WhatsApp milik anak-anak. Nah, ikuti kegiatan ini kira-kira apakah ada unsur paksaan? Kira-kira kalian ke sini ini secara sukarela atau ada yang memaksa kalian? Sukarela. Secara sukarela ya. Jadi tidak ada yang memaksa nggih anak-anak nggih. Gitu. Oke. Nah, apakah Tambun. Sudah Bu. sudah? Sudah. Oh, sudah saling kenal gitu. Oke, jika anak-anak sudah saling kenal, maka kita akan langsung menuju kepada tahap yang berikutnya, ya anak-anak. Ya. Nah, sebelumnya Bu Fafa mau menjelaskan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan layanan di dalam bimbingan dan konseling yang konseling kelompok. Nah, kalau kemarin kan Bu Fafa sudah mengajak kalian untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Fafa mengajak kalian untuk melakukan layanan konseling kelompok. Nah, apa itu layanan konseling kelompok? Nah, layanan konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan kepada anak-anak, kepada peserta didik secara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang pada saat ini dialami oleh anak-anak. Yaitu permasalahan yang mengganggu aktivitas anak-anak, yang mengganggu pikiran anak-anak, yang mengganggu kesehariannya anak-anak. Nah, nanti kita bahas di sini supaya kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut secara bersama. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti layanan kelompok? Sudah Bu. Ya Bu. Ampun. Ya, tujuan dari diadakannya konseling kelompok ini adalah satu, supaya nanti anak-anak bisa mengembangkan kemampuan komunikasinya. Anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian yang kedua, di sini kan kita membahas permasalahan dan tujuannya itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh anak-anak. Di sini kita membuat sebuah kesepakatan bahwa layanan ini hanya dilaksanakan selama 1 jam pelajaran saja, ya anak-anak, selama 40 menit. Jadi nanti meskipun kita itu ada bercandanya, tapi kita tetap serius. Kemudian untuk anak-anak yang mau bicara, mau mengungkapkan pendapatnya, memberikan saran kepada temannya, itu silakan nanti angkat tangan terlebih dahulu. Baru kemudian nanti mikrofonnya dihidupkan, terus kemudian baru bicara. Di dalam layanan konseling kelompok ini, itu ada beberapa asas-asas yang
akan kita terapkan. Asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti silahkan anak-anak kalian rasakan itu silahkan diungkapkan, dibicarakan, nggak usah malu-malu. Kita saling terbuka saja. Kemudian yang kedua ada asas yang dinamakan asas kerahasiaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Boten, Bu. Yang mau ditanyakan? Boten, Bu. Apakah sudah paham dan sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Siap, Bu. Sebelum kita masuk kepada layanannya, kita mainan dulu ya anak-anak. Nanti kalian silahkan menghitung angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 100 secara bergantian. Kemudian nanti ketika kalian itu sampai di kelipatan 3, berarti 3, 6, 9 itu kalian tidak menghitung tapi diganti dengan kata dor. Seperti itu. Jadi contohnya 1, 2, 3 kan kelipatan 3 ini dor. Kita mulai dari Mbak Madania. Mbak Madania. 1, dor. 1, Mbak Asri, Ana. 2, Kak Indah. dor. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada layanan konseling kelompoknya, kita ucapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu. Saya sebutkan nama masing-masing. Saya Eva Yunita Siti. Ini katakan Menyatakan bahwa saya siap menerima memelihara dan menyimpan segala data atau keterangan lain atau keterangan lainnya yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Masing-masing dari anak-anak itu nanti menceritakan permasalahan pribadi yang pada saat ini sedang dirasakan. Jadi hal-hal apa yang sedang mengganggu pikirannya anak-anak, hal-hal apa yang saat ini sedang membuat galau atau membuat resah anak-anak. Seperti ini misalnya Bu Fafa di sini sebagai AK, sebagai PK atau pimpinan kelompok akan memandu anak-anak untuk mengatur jalannya konseling kelompok ini. Anak-anak sebagai AK. Nah, Bu Fafa misalnya punya permasalahan. Di sini Bu Fafa permasalahannya itu tidak bisa fokus bekerja karena badannya sering sakit. Anak-anak mengemukakan permasalahan pribadinya satu-satu, kemudian nanti kita pilih salah satu permasalahan yang akan kita selesaikan permasalahannya. Itu nggih. Yang pertama mungkin dari Mbak Madania, silakan untuk menceritakan permasalahan yang memang pada saat ini sedang dihadapi. Saya menjadi malas belajar setelah virus corona melanda dan pelajaran baru. Jadi Mbak Madania itu sekarang jadi malas belajar karena terlalu lama daring, gitu nggih Mbak? Oke, kemudian Mas Dika. Saya sering tidak ikut pelajaran bahasa Inggris karena tidak suka bahasa Inggris. Jadi oke, Mas Dika
sering tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena di sini Mas Dika tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke, terus yang terakhir Mas Huda. Saya sering membolos karena saya sering dibully di kelas. Mas Huda sering bolos. Oke, Iya, jadi Bu. ini masalah Bu Fafa simpulkan nggih. Nggih, jadi Bu Fafa simpulkan di sini Mbak Madania, Mbak Asih, Mbak Indah, Mbak Windy itu malas belajar karena ada yang sudah terlalu lama daring, ada yang kurang perhatian dari orang tua. Kemudian Mas Dika dan Mas Huda itu sering membolos karena kalau Mas Dika itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, sedangkan Mas Huda tadi karena apa? Karena sering dibully di kelas. Oh, karena sering dibully di kelas. Sedangkan yang terakhir itu Mas Farel itu tidak bisa konsentrasi karena di sekolahan itu terlalu ramai gitu. Nah, jadi kira-kira dari permasalahan yang sudah disebutkan ini, permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Punya Mas Huda, Bu. Oke. Iya, Bu, Puramawan. Oke. Punya Mas Huda nggih. Jadi karena kemarin Bapak nggih sering mendapatkan laporan dari guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran lain bahwa Mas Huda itu sering tidak berada di kelas bersama dengan Mas Dika, maka langkah lebih baiknya kita membahas permasalahan milik Mas Huda dan Mas Dika terlebih dahulu tentang perilaku membolos. Bu Fafa tanya dulu nih, biasanya Mas Huda sama Mas Dika kalau membolos itu 1 jam pelajaran saja atau seharian full? Seharian full, Bu. Kadang-kadang seharian full. Seharian full. Oke, kadang-kadang seharian full. Jadi dari pagi sampai siang gitu, nggih. Oke. Nggih, Bu. Oke. Dari teman-teman yang lain jika mau bertanya atau menggali permasalahannya Mas Huda, bolehkan, monggo silahkan. Saya sih seumpamanya sering bolos gitu, nanti ujung-ujungnya nggak naik kelas, ketinggalan materi, ketinggalan nilai, ulangan, atau gimana? Dari semua yang sudah kita bicarakan ini, ada nggak yang mau menyimpulkan kira-kira? Jika ada yang membuli, lapor BK, bukan membolos. Perilaku membolos kalian itu tidak akan bisa selesai jika kalian itu tidak ada komitmen untuk berubah. Nah, di sini Bu Fafa meminta Mas Huda sama Mas Dika untuk mengisi sebuah kontrak, membuat kesepakatan dengan Bu Fafa. Kesepakatan dengan Bu Fafa namanya kontrak perilaku gitu. Jadi kita membuat sebuah perjanjian antara Mas Dika, Mas Huda, dan Bu Fafa untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan adanya perubahan tingkah laku dari Mas Dika dan juga Mas Huda. Di sini kan Mas Dika sama Mas Huda kan sering membolos. Nah, di situ Bu Fafa minta Mas Dika sama Mas Huda untuk istilahnya itu mengurangi kontrak perilaku antara Mas Huda, Mas Dika, dan juga Bu Fafa. Nah, ini mudah. Kontrak perilakunya itu nanti sudah Bu Fafa kirimkan ke grup WA milik kalian. Itu silahkan nanti Mas Huda dan Mas Dika mengisi. Di sana diisi aja. Namanya siapa, saya namanya siapa, kemudian sering melakukan apa, sering melakukan itu berarti sering melakukan itu dalam hal yang negatif, tadi membolos, tidak membolos lagi itu nanti kalian dapat apa, kemudian jika masih sering membolos atau melanggar nanti juga kalian mendapat hukumannya apa seperti itu. Nah, kira-kira Mas Dika sama Mas Huda ini jika sering membolos itu mau dikasih hukuman apa nih? Push up 70 kali. Oke, push up 70 kali boleh. Kalau sekiranya bisa mengurangi intensitas membolos, mau dikasih hadiah apa nih? Buku tulis. Oh, buku tulis.
Oh siap, nanti tak belikan buku tulis. Oke, nggih, terima kasih. Nanti silakan kontrak perilakunya diisi nggih Mas Dika dan Mas Yuda. Nggih. Siap, Bu. Kemudian nanti Bu Fafa akan memantau kalian secara berkelanjutan dan akan mengadakan refleksi bersama atau penilaian perubahan perilaku secara bersama-sama. Nah, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Nanti jika masih ada yang ingin dibicarakan lagi atau masih ingin istilahnya kita ngobrol-ngobrol lagi, membahas masalahnya Mbak Ria, itu kita bisa mengadakan sesi konseling lanjutan. Kemudian Mas Huda, jika ingin ngobrol masalah bully-bully, bisa nanti langsung ke tempatnya Bu Fafa, ke ruangannya Bu Fafa, atau Mas Dika jika masih bermasalah dengan bahasa Inggrisnya, nanti bisa langsung menemui Bu Fafa. Kita mengadakan layanan konseling individual. Nah, terima kasih untuk waktunya. Kemudian pesan dan harapannya Bu Fafa selaku BK terhadap kalian, semoga tetap semangat belajar dan jangan ada yang membolos lagi. Dan mungkin salah satu ada yang mau memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Bu Fafa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.